Jesus Christ, is she for Uncharted, Hootie. Sebastian, let's try and focus. What can I What are the boys like? I'll give you something you've been obsessing about ever since our parents got married. Halo para insan manusia budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali merangkum alur cerita mantap-mantap lagi nih buat asupan para sobat colikiawan dimanapun kalian berada. Dan sebelum lanjut ke videonya, saya merekomendasikan kalian untuk menggunakan headset terlebih dahulu. Kalau sudah, siapkan cemilan kalian dan langsung saja kita let's go. Film yang berjudul Cruel Intention ini dirilis pada tahun 1999, menceritakan tentang kehidupan remaja yang penuh dengan kebohongan dan mantap-mantap dengan banyak wanita. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria playboy yang bernama Sukirman. Ia baru saja berkonsultasi dengan seorang psikolog. Ia kemudian menceritakan, selama hidupnya ini hanya digunakan untuk bermantap-mantap saja dengan para gadis. Melihat tingkah laku Sukirman membuat psikolog itu risih, dan segera mengakhiri pertemuan itu. Namun tiba-tiba psikolog ini mendapatkan sebuah telepon dari anaknya. Anaknya mengatakan bahwa ia baru saja dicampakkan oleh seorang pria yang telah memposting foto dirinya tanpa busana di sosial media. Dan ternyata pria yang dimaksud oleh anaknya itu adalah Sukirman. Hal itu membuat psikolog itu marah besar kepada Sukirman. Sukirman bukannya takut, dia malah pergi sambil tertawa dan berkenalan dengan gadis yang baru saja ia temui di jalan. Setelah itu, Sukirman pergi untuk menemui saudara tirinya yang cantik bernama Catherine. Catherine merupakan wanita cantik yang sangat pintar, sehingga ia menjadi panutan di sekolahnya. Semua mengira bahwa Catherine adalah anak baik, namun ternyata semua itu hanya kedok semata. Catherine merupakan gadis yang memiliki hati jahat, sama seperti Sukirman. Ia juga sangat menyukai adegan mantap-mantap. Suatu ketika, Catherine sakit hati karena ia baru saja ditinggalkan oleh kekasihnya. Dia meminta bantuan kepada Sukirman untuk merusak reputasi Cecil. Ternyata kekasih Catherine ini meninggalkannya karena ia lebih memilih Cecil, tapi Sukirman menolaknya. Ia tak mau merusak reputasi gadis yang tak bersalah. Kemudian Sukirman menunjukkan kepada Catherine gadis yang menjadi sasarannya. Sukirman meminta Catherine membuka halaman 64. Di halaman itu terdapat sebuah foto gadis yang bernama Annette. Annette ini berasal dari kota Kansas. Annette merupakan seorang gadis yang religius dan juga pintar. Annette mempunyai prinsip, ia akan memberikan kesuciannya setelah dia menikah. Karena Sukirman ini seorang playboy, Sukirman pun merasa tertantang untuk mendapatkannya. Annette ini merupakan seorang anak dari kepala sekolah di tempat mereka bersekolah. Ia juga memiliki seorang pacar yang bernama Trevor. Namun Trevor adalah seorang pria yang menyukai sesama jenis. Kala itu rumah Annette akan dijual, dan hal itu membuatnya tinggal sementara di rumah bibinya Sukirman. Hal itu membuat Sukirman memiliki kesempatan untuk mendekati Annette. Merusak reputasi anak kepala sekolah merupakan suatu kebanggaan bagi Sukirman. Catherine pun tak yakin akan keberhasilan Sukirman. Sukirman yang kesal akhirnya mengajak Catherine untuk taruhan. Awalnya Catherine menolak dan Sukirman pergi meninggalkannya. Namun tak lama Catherine pun berubah pikiran dan menerima taruhan itu. Sukirman pun mulai menjalankan rencananya. Ia pun pergi mendatangi rumah bibinya. Di sana terlihat bibinya dan juga Annette sedang berkuda. Melihat Sukirman datang, mereka pun bergegas menghampirinya. Kemudian Sukirman mengajak Annette untuk berkeliling halaman rumahnya. Di sana ia terlihat berusaha merayu Annette. Namun Annette sudah mengetahui kelakuan Sukirman yang sering mempermainkan para gadis. Di sisi lain, Catherine yang berusaha membalas dendam dengan menemui Cecil. Saat itu Cecil sedang les musik bersama dengan guru yang bernama Ronald. Catherine menyadari bahwa Cecil telah jatuh cinta kepada Ronald. Hal itu dimanfaatkan oleh Catherine untuk menghancurkan hidup Cecil. Sementara itu, Sukirman yang penasaran berusaha untuk mencari tahu siapa yang menjelekannya di depan Annette. Ia mencurigai seorang pria bernama Greg. Greg merupakan salah satu teman baik Annette. Karena itu, Sukirman mengira dialah orang yang memberitahu Annette. Lalu Sukirman meminta temannya untuk menjebak Greg. Di sisi lain, Catherine pun mulai menjalankan rencana balas dendamnya. Catherine mengajak Cecil pergi berdua untuk piknik di sebuah taman. Di sana, Catherine mengajari Cecil bagaimana caranya bersilaturahmi bibir. Lalu ketika berusaha mencari tahu tentang hubungan Cecil dengan Ronald, Cecil yang polos mulai memberitahu Catherine bahwa dia mencintai Ronald. Dan Ronald pun sudah mengirimkannya surat yang disimpan di sebuah rumah boneka antik.
Dengan sangat licik, Catherine terus berpura-pura menjadi teman yang baik. Malam pun tiba. Sukirman dengan sengaja memutar sebuah lagu dengan volume yang cukup besar. Hal itu membuat Annette mendatanginya, dan kemudian Sukirman kembali mengeluarkan gombalannya untuk memikat Annette. Sukirman mengajak Annette untuk berenang bersama, dan Annette pun mau diajaknya berenang. Ketika sedang berenang, Sukirman mulai mengungkapkan perasaannya dan mulai merayu Annette. Hal itu membuat Annette risih, dan kemudian Annette pergi meninggalkan Sukirman. Setelah itu, Sukirman pergi untuk memergoki temannya Annette. Ia menjebaknya dan memfotonya untuk menjadikannya sebuah bahan untuk mengancamnya. Ia memintanya menuruti semua permintaan. Sukirman meminta Greg untuk mencari tahu siapa yang sudah menjelekannya di depan Annette, dan dengan terpaksa Greg menerimanya. Keesokan harinya, Greg pun berusaha mencari tahu siapa yang sudah menjelekan Sukirman di depan Annette, dan Annette pun memberitahu siapa yang menjelekannya. Ternyata yang sudah menjelekannya di depan Annette adalah Caldwell. Mengetahui Caldwell sebagai otak dari semuanya membuat Sukirman kesal dan akhirnya bekerja sama dengan Catherine untuk menghancurkan reputasi Cecil, anak dari Caldwell. Caldwell ini adalah kepala sekolah mereka. Kemudian Sukirman menelpon Annette dan mengajaknya untuk berjalan-jalan bersama. Keesokan harinya, Sukirman menghabiskan waktu bersama Annette. Sementara itu, Catherine menemui Caldwell untuk memberitahu hubungan Cecil dan Ronald. Hal itu membuat Ronald diusir dari rumah Cecil. Mereka mulai menjalankan rencananya. Sukirman dan Catherine mulai menemui Ronald dan menghasutnya untuk bisa menjalin hubungannya bersama Cecil secara diam-diam. Sementara itu, Sukirman pun mengajari tata cara untuk menikmati kenikmatan dunia. Semua itu mereka lakukan untuk merusak reputasi Cecil. Scene pun berpindah. Bibinya meminta Sukirman dan Annette untuk menggantikannya mengunjungi sebuah panti jompo, dan mereka pun menuruti hal itu. Setibanya di sana, mereka terlihat menghabiskan waktu bersama para lansia. Kemudian mereka pun pulang, dan sepulang dari sana, Annette mulai menghibur Sukirman dengan tingkah konyolnya. Hal itu membuat Sukirman tertawa dan merasakan yang namanya jatuh cinta untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Cecil terlihat cemas dengan apa yang sudah ia perbuat dengan Sukirman semalam. Ia berusaha menceritakan semuanya kepada Catherine. Ia justru membodohi Cecil. Cecil yang polos itu justru senang dan terus menuruti semua perkataan Catherine. Pada malam harinya, Cecil kembali menghabiskan waktu bersama dengan Sukirman. Di pagi hari, Catherine memergoki Sukirman yang sedang mengamati Annette. Hal itu membuat Catherine merasa ada yang salah dari Sukirman. Kemudian terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Namun karena pertaruhan itu membuatnya bersikeras untuk memenangkannya. Pada malam harinya, Sukirman datang ke kamar Annette. Awalnya, Sukirman bermaksud berpepitan kepadanya. Namun, tiba-tiba Annette mendekatinya dan perlahan mencium, lalu ia menariknya ke dekat tempat tidurnya dan mulai melepaskan pakaiannya. Tapi ternyata Sukirman tak tega untuk menggenjotnya, dan dia pun pergi meninggalkan Annette yang sedang birahi. Di pagi hari, Catherine sudah berada di atas tubuh Sukirman. Catherine pun membangunkannya dan memberitahukan kalau Annette sudah pergi. Mendengar hal itu, Sukirman bergegas pergi mencarinya. Sukirman menyusul Annette, akhirnya bertemu dengan Annette di stasiun kereta. Kemudian Sukirman membawa Annette ke rumahnya, dan di kamar itu semuanya terjadi. Dan disitulah Annette harus melepaskan kesucian lubangnya oleh seorang pria playboy. Sementara itu, Catherine masih dengan dendamnya kepada Cecil. Kali ini, Catherine melakukan mantap-mantap dengan pria yang dicintai Cecil, yaitu Ronald. Hal itu kemudian dipergoki oleh Sukirman, dan akhirnya Ronald pun pergi. Catherine mulai merayu Sukirman, namun kali ini sangat berbeda. Sukirman menolak ajakan Catherine, dan hal itu membuat Catherine kesal. Catherine mengetahui Sukirman sudah jatuh cinta kepada Annette, membuat Catherine tak terima dan akan mengancam memberitahu Annette tentang pertaruhannya itu. Karena takut akan ancaman Catherine, Sukirman bergegas mendatangi Annette, dan di tempat Annette, ia memberitahu bahwa dirinya tak pernah mencintai Annette. Semuanya itu dilakukan hanya untuk bisa mantap-mantap dengan Annette. Annette pun sangat kecewa dan meminta Sukirman untuk pergi. Me? Don't touch me. Sleep.
Setelah itu, Sukirman datang ke kamar Catherine untuk menceritakan semuanya. Catherine malah terlihat bahagia atas kebodohan Sukirman. Mengetahui jahatnya Catherine membuat Sukirman menyesali semua perbuatannya. Sukirman berusaha mendatangi Annette untuk meminta maaf. Namun Annette sudah tak mau menemuinya. Hingga pada akhirnya, Sukirman hanya menitipkan suratnya dan sebuah jurnal harian miliknya. Annette pun menerimanya dan mulai membacanya. Jurnal itu berisi semua tentang Sukirman dan semua kejahatan Catherine ada di sana, dan semua tentang Annette pun ada di sana. Tak merasa puas dengan semua yang sudah ia lakukan, Catherine pun menelepon Ronald dan mengatakan bahwa Sukirman sudah menggenjot wanita yang ia cintai, yaitu Cecil. Mendengar hal itu, Ronald pun emosi dan langsung pergi mencari Sukirman. Sementara itu, Sukirman yang berada di sekitar tempat tinggal Annette terlihat kelelahan dan akan pulang. Annette yang melihat itu pun menyusulnya. Di tengah-tengah perjalanan, Ronald bertemu dengan Sukirman dan terjadilah perkelahian. Perkelahian itu pun dilihat oleh Annette. Annette pun berusaha memisahkan mereka. Namun sangat disayangkan, Annette terpental ke tengah jalan dan terlihat sebuah mobil melaju dengan sangat kencang ke arah Annette. Melihat hal itu, Sukirman pun berlari dan menyelamatkan Annette. Namun sangat disayangkan, Sukirman pun tertabrak mobil dan kemudian meninggal. Di sekolah, terlihat semua orang sedang berduka atas meninggalnya Sukirman. Di tengah duka yang menyelimuti, Annette memergoki Catherine yang sedang mengisap bubuk kenikmatan. Tak hanya itu, Annette sudah mengetahui semua kejahatan Catherine. Ia akan memberitahukan semuanya tentang kejahatan Catherine kepada semua orang. Hal itu dilakukan dengan cara mengkopi jurnal Sukirman yang dibantu oleh Cecil. Kemudian, jurnal itu pun disebarluaskan ke seluruh siswa. Seketika, Catherine yang dikenal sebagai gadis cantik yang menjadi panutan di sekolah harus merasakan malu karena semua kejahatannya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jika kalian ingin request film, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga agar kalian mendapatkan video terbaru dari One More Film. Saya dari jajaran tim One More Film mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.